Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri dari banyak pulau dan banyak suku di dalamnya. Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagaman. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Keberagaman suku. Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Suku bangsa atau yang disebut juga dengan etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Keberagaman agama. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Di Indonesia sendiri, ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Keberagaman ras. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fenotipe atau ciri fisik dan asal-usul geografis. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras dunia, dan juga kondisi geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ras Malayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanosoid mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada juga ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu seperti orang Tionghoa, Jepang, dan juga Korea. Terakhir, ada ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Keberagaman anggota golongan. Dalam masyarakat multikultural, keberagaman golongan bisa terjadi secara vertikal dan horizontal. Untuk vertikal, terdapat hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Contohnya, seperti status sosial, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Secara horizontal, biasanya anggota golongan setara dan tidak ada hierarki. Namun, hal ini mengakibatkan banyak sekali anggota yang merasa anggota golongannya paling benar, sehingga merendahkan anggota golongan lainnya. Contohnya adalah agama, idealisme, adat istiadat, dan sebagainya. Tetapi, di samping semua potensi dan keberagaman yang berada di Indonesia, ada banyak sekali masalah yang menyertai. Dengan jumlah penduduk sebesar 273,68 juta, menyebabkan adanya faktor ekonomi yang Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya. Namun yang paling sering terjadi di masyarakat ialah perpindahan dari desa ke kota. Salah satu daerah yang menjadi pusat magnet urbanisasi di Indonesia adalah daerah Jakarta. Anggapan kota dianggap mempunyai setiap aspek penting kehidupan yang ada. Semua mudah dijangkau, namun mereka melupakan bahwa harga kebutuhan pasti lebih mahal dari desa. Seringkali masyarakat hanya dengan modal nekat lalu berangkat ke kota untuk mengubah nasib. Padahal tidak semudah itu. Tetapi hal yang mereka lakukan terkadang tanpa adanya perhitungan. Sebab dibutuhkan berbagai keahlian untuk dapat bertahan hidup di sebuah kota besar. Mengingat betapa tidak ramahnya lingkungan dibanding dengan lingkungan desa. Inilah yang menimbulkan masalah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka ketidakseimbangan di dalam tata kota sebab seiring meningkatnya urbanisasi, diperlukan juga kawasan yang memadai, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan dan energi, perumahan layak huni, kesehatan, lapangan pekerjaan,
hingga ruang terbuka hijau. Banyak masyarakat yang ada di kota menyebabkan kesulitan untuk memberi fasilitas yang baik. Selain itu juga, urbanisasi dikhawatirkan akan menimbulkan masyarakat miskin di kota. Terbatasnya lahan di daerah perkotaan menyebabkan terbatasnya juga lahan yang membangun tempat tinggal, sehingga mereka memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai sarana penunjang, tetapi mereka melakukan free rider di fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Jakarta. Sebagai contoh, mereka akan membangun pemukiman di daerah yang dilarang untuk ditempati, seperti di dalam pipa-pipa PDAM. Salah satu fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Jakarta dan menjadi tumpangan bagi masyarakat urban adalah pipa PDAM. Siapa menyangka pipa milik perusahaan daerah air minum PDAM adalah salah satu badan yang kegiatannya adalah menyuplai air bersih di setiap rumah-rumah warga di Jakarta. Dengan bantuan pipa-pipa besar tersebut, PDAM mampu menyalurkan air ke setiap rumah-rumah warga Jakarta. Namun, siapa sangka dengan pipa yang sekecil tersebut dapat disulap menjadi hunian rumah oleh para pendatang yang tidak mampu melakukan sewa kontrak yang layak. Dengan ruangan yang hanya berukuran 2x2 meter ini, mereka mampu berteduh dan merasa nyaman di dalamnya. Selain pemanfaatan liar, mereka juga mendapatkan aliran listrik yang entah dari mana mereka mendapatkannya. Yang jelas, di kamar mereka terdapat lampu dan kipas angin, karena memang sangat pengap dan panas ruangan yang persis berada di bawah pipa PDAM Jakarta ini. Sebab mereka memilih pipa PDAM sebagai daerah tempat tinggal mereka dikarenakan beberapa faktor, yaitu diantaranya keterbatasan ekonomi, pekerjaan yang tidak tetap, dan skill yang minim. Mereka memilih bertempat tinggal di sini dikarenakan penyewaan kontrakan di Jakarta mahal dan tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Sehingga cara ini menjadi alternatif satu-satunya menjadikan PDAM sebagai tempat tinggal mereka. Walaupun penggusuran sudah terjadi atau sudah sering dilakukan, tetapi mereka masih tetap saja bertempat tinggal di sana. Walaupun begitu, apapun alasannya, hal tersebut merupakan salah satu sebab mereka menggunakan fasilitas publik sebagai tempat tinggal mereka. Sehingga upaya pemerintah dengan dinas terkait dalam menertibkan mereka yang bertempat tinggal di kolong jembatan selalu digencarkan. Salah satu yang sering dicoba adalah penggusuran atau pengusiran dengan banyak cara. Dilansir dari beberapa kanal berita online, masyarakat yang tinggal di pemukiman tidak layak akan mendapatkan upaya solusi dari pemerintah. Di antaranya adalah pembangunan rusunawa atau rumah susun sewa, yaitu program untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah dalam hal perumahan. Seiring dengan perkembangan kota Jakarta, di mana lahan makin terbatas dan mahal, maka mau tidak mau salah satu alternatif solusi pembangunan perumahan di DKI Jakarta diarahkan kepada pembangunan vertikal atau lebih dikenal dengan pembangunan rumah susun. Sejak tahun 1994, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan Dinas Perumahan melaksanakan pembangunan perumahan dalam bentuk rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, melalui kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa beli atau milik. Namun, dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan penghunian rusun sewa beli, maka mulai tahun 2001, Pemda DKI Jakarta untuk sementara waktu hanya membangun rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Dengan sistem sewa, dengan aturan adalah ber-KTP Jakarta, dan bagi warga non-KTP Jakarta yang sudah mengalami penggusuran akan dikembalikan ke daerah asalnya.
Lantas, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menangani urbanisasi? Upaya yang pertama itu, pemerintah pusat dapat melakukan pembangunan secara merata. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita melihat dan membandingkan antara desa dan kota, sudah pasti kita akan melihat sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Misalkan saja, fasilitas seperti listrik dan air itu masih sulit dijangkau di daerah-daerah terpencil. Hal tersebut menyebabkan orang-orang dari daerah terpencil atau daerah pedesaan akan berpindah menuju perkotaan yang dinilai lebih maju dalam hal fasilitas. Nah, jika hal ini bisa diatasi dengan melakukan pembangunan secara merata, maka otomatis jumlah urbanisasi tidak akan terus bertambah setiap tahunnya. Berikutnya, upaya yang kedua itu memudahkan akses transportasi serta komunikasi. Jadi, selain infrastruktur listrik dan air, ada juga dua hal yang tidak kalah penting untuk mengurangi gelombang urbanisasi, yaitu terkait dengan fasilitas komunikasi, di mana di desa itu masih sangat minim fasilitas seperti jaringan telepon dan internet, yang mana masih belum terjangkau. Di sisi lain, masalah transportasi yang menghubungkan antar desa juga tergolong sulit. Sehingga masyarakat itu terbiasa menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Masalah jalan yang tidak beraspal juga menjadi hambatan dalam menghubungkan desa satu dengan desa lainnya. Hal ini memang dirasa tidak adil, sehingga wajar jika ada banyak orang yang memilih tinggal di perkotaan karena fasilitasnya yang mumpuni. Kemudian upaya yang ketiga itu ada penyetaraan standar pendidikan. Jadi urbanisasi itu juga menjadi pilihan banyak orang untuk memperoleh pendidikan yang lebih layak. Nah, terutama standar pendidikan di kota itu lebih baik dibandingkan di desa. Misalkan saja, pendidikan tingkat atas atau SMA, kebanyakan dari pelajar yang bersekolah di kota besar akan lebih mudah untuk masuk ke perguruan tinggi yang memiliki standar kualitas ilmu. Jadi tidak heran banyak anak rantau yang berhasil mengejar mimpinya di kota besar. Berikutnya, upaya yang keempat itu ada menciptakan lapangan kerja. Jadi pemerintah juga harus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja dalam menghadapi urbanisasi yang kerap kali terjadi. Hal ini bertujuan agar orang desa yang datang ke kota memiliki bekal kemampuan yang memadai dalam standar pencarian kerja. Dengan terbukanya lapangan kerja di desa, tentunya orang desa tidak perlu melakukan urbanisasi ke kota hanya demi memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak, yang lebih baik. Berikutnya, upaya kelima, upaya terakhir itu perbaikan fasilitas umum. Jadi untuk membuat masyarakat desa lebih betah untuk tinggal, maka pemerintah seharusnya memperbaiki fasilitas-fasilitas umum. Misalkan saja, setelah terjadinya bencana besar, rekonstruksi wilayah dibutuhkan dengan memperbaiki fasilitas umum seperti jalanan yang rusak dan jembatan yang menjadi akses kegiatan ekonomi penduduk desa. Karena lokasi yang jauh dari pemerintah, wilayah pedesaan cenderung jauh dari kata maju, baik itu fasilitas dan juga peradabannya. Dengan adanya penyetaraan, kedepannya masyarakat desa juga bisa lebih maju, layaknya masyarakat perkotaan. Sehingga urbanisasi bukan menjadi pilihan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi.